Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, hadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masa Bakti 2022-2026. Sebanyak 51 orang pengurus, bersama Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpilih, ikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, yang dipimpin langsung oleh DPW BKPRMI Provinsi Kalsel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajarannya, serta semua pihak yang memberikan bantuan, baik berupa dana, fasilitasi, pemikiran, sehingga kegiatan pengukuhan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti tahun 2022-2026 telah dikukuhkan. Kami selaku Ketua Umum meminta kepada semua pengurus yang telah dikukuhkan agar bisa saling bekerja sama, solid, bertanggung jawab, dan bekerja penuh keikhlasan dalam upaya kita mewujudkan tujuan organisasi secara maksimal dan bersama-sama kita memajukan BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kami BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap ke depannya bisa mendorong terbentuknya remaja-remaja masjid di semua wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wadah bagi para pemuda dan remaja dalam beraktivitas dan melaksanakan kegiatan yang positif, sehingga tidak terjerumus pada kegiatan yang tidak kita inginkan. Kami juga berharap dapat berperan dalam gerakan untuk memakmurkan masjid, mencintai masjid, sehingga dari masjid bisa muncul generasi-generasi pemimpin tangguh, berakhlak mulia, dan berwawasan keislaman, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian terhadap program yang selama ini telah berjalan dan akan kami terus mantapkan, yaitu penyelenggaraan pemberantasan buta Al-Quran sejak usia dini melalui kegiatan TPA, TKA di seluruh tingkatan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga nantinya dapat mencetak generasi-generasi Al-Quran yang mumpuni dan bisa berprestasi membawa nama baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung peningkatan SDM terhadap Ustazah yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas wisudawan wisudawati dari TKA, TPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, hari ini juga akan dilaksanakan rapat kerja daerah dengan tema mewujudkan pemuda dan remaja yang cinta masjid, mandiri dan berkualitas. Rapat kerja hari ini merupakan kegiatan untuk mempertajam terhadap program kerja yang diamanatkan dan disepakati dalam musda yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kami mohon doa dan dukungan agar kegiatan rakerda ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jajaran pengurusan dapat berkolaborasi dan menuangkan ide-ide terbaiknya dalam bentuk kegiatan yang memberi efek positif di tengah masyarakat meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri menyampaikan, pemerintah daerah akan selalu memberikan dukungan maksimal kepada BKPRMI, terutama dalam mengawal kader-kader Quran ke depannya di Hulu Sungai Selatan. Atas nama pemerintah, kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan dengan harapan bisa melaksanakan berbagai kegiatan aktivitasnya sesuai dengan program kerja yang telah disepakati pada saat musyawarah daerah yang lalu, dan tentu juga melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi karena organisasi menjadi ladang pengabdian kita untuk mencetak kader-kader Qurani di Hulu Sungai Selatan.
Kalau kita lihat dari usia, bukan BKPR ini sudah 30 tahun lebih ya kan. Karena saya mengenal BKPR ini pertama itu tahun 90-an, saya lupa tahunnya, 91-92. Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Negara, itu pertama saya dapat sosialisasi dari Pak Hairan Idris dan kawan-kawan tentang BKPR. Sehingga mula-mula BKPR itu semester yang muncul itu di negara yang paling banyak muncul, kan tempat sosialisasi pertama di Pondok Negara. Nah, mudah-mudahan dengan usia yang sudah 30 tahun lebih ini kita bisa meningkatkan kualitas. Tidak sekedar mereka selesai TK, TPA, dan wisuda, setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi. Harus ada langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga pemerintah daerah sudah punya perda, sebenarnya perda hatam Al-Quran. Nah, ini kan bisa disinergikan. Jadi kalau bisa wisuda itu sudah hatam Al-Quran betul, jangan ikut-ikutan. Jadi ini harus, jadi kalau tamat SD kelas 6 harus hatam Al-Quran. Ini yang penting terus kita kawal ke depan agar betul-betul perda ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga bisa menghindari dinamika berkembang. Sekarang ini organisasi tentang TPA, TK bukan saja BKPR, ada organisasi lain. Kita persilakan saja apapun organisasinya sepanjang itu juga untuk mengawal kadar-kadar Quran ke depan, tentu kita akan terus bisa bersama. Sampaikan juga nanti akan memakmurkan masjid, bersinergi untuk kemudahan masjid. Jadi saya rasa ada masalah lah. Ketua DPD kan Kabak Kesra, Ketua Dewan Masjid sekarang kan mantan Kabak Kesra, ya sama-sama Kesra ya bertemu. Ya kan, jadi tidak susah. Jadi sudah nyambung lah. Mudah-mudahan kita akan terlihat nanti ke depan bisa lebih baik lagi, dan posisi pemerintah ke depan bisa akan memberikan support, berikan dukungan secara maksimal untuk keberadaan organisasi. Sebenarnya pengukuhan ada yang akan difasilitasi pendopo, Pak. Cuman karena saya ini sebentar lagi datangkan ke kepala perwakilan BPK Kalimantan Selatan bersama tim auditor yang akan meriksa laporan keuangan pemerintah daerah 2001, maka pengukuhan digeser ke aula kantor camat Kandangan. Jadi saya mohon maaf sekali kepada yang dikukuhkan, sebenarnya dikukuhkan di pendopo hari ini, cuman karena waktu yang bersamaan digeser ke kantor camat Kandangan. Mudah-mudahan kecepatan lain bisa digunakan pendopo untuk kegiatan BKPR ini Kabupaten Sungai Selatan ya. Jadi bukan bupati ada ketujuh, kalau Jakarta ada ketujuh badan, sebenarnya itu persoalan tadi. Karena sudah persiapan untuk kedatangan kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Karena ketentuannya begitu, setiap yang memohon pendopo atau fasilitas pemerintah silakan, tapi pada saat pemerintah membutuhkan, yang memohon bergeser. Itu sudah ketentuan awal. Jadi jangankan isunya ini sangat ketujuh, pengurus baru dia sudah diizinin pendopo, bukan masalah itu, tapi masalah bersama waktunya ya. Ini penting disampaikan agar tidak ada salah pengertian di lapangan. Kita bersyukur juga bahwa BKPR ini dalam hal mencetak kader Qurani dan berbagai organisasi di dalamnya. Menggerak PKK dengan program desa wismanya, bisa mengawal anak-anak bisa membaca Al-Quran. Sehingga kita berharap tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga pada gilirannya mengamalkan. Saya kemarin dapat laporan ketua Dewan Masjid ya, bahwa di satu masjid ada belajar Al-Quran di malam hari ya Pak Taya. Orang-orang tua gitu. Dan ada metodenya sendiri. Alhamdulillah, ternyata bisa. Jadi berbagai metode silakan. Asal jangan malu kita untuk membaca Al-Quran. Dan kita di Wisma bersyukur juga ada guru kita yang menulis Quran dengan tulisan tangan. Dengan tangan kiri lagi. Tangan kanan beliau karena stroke. Coba bayangkan. Bisa. Sudah 2 biji ya katanya bikin Quran besar dengan tangan kiri beliau. Ini sebenarnya tantangan untuk kita, tangan kanan aja kawat tidak bisa apa-apa, betul tangan kiri. Jadi kesyukuran atas nikmat Allah itu tidak pernah kita lupakan. Bersyukurlah kita bahwa kita diberikan kelebihan dari yang lain, tapi kelebihan itulah mari kita gunakan. Saya mengajak semua kita untuk mendukung DPD yang baru. Semua PD saya minta dukung sepanjang sesuai linknya dengan dinas-dinasnya. Jadi jangan hanya tergantung dengan pemerintah daerah, tapi OPD bisa menganggarkan program untuk mendukung pengurus baru. Demikian dulu kita mendorong masyarakat ya untuk bisa, sering saya katakan dulu lah, kadang-kadang bayar sangat susah ya bayar untuk itu. 500 nih satu kali, kalau kerokok tuh kalau aja 15.000 abahnya.
Nah ini perlu mendorong di masyarakat, mungkin majelis ulama nanti perlu kita gerakan ini, pengorbanan orang tua untuk anak bisa baca Al-Quran. Kasihan dari 500.000 masa orang tuanya tiap bulan tidak bisa kan, beli rokok bisa, ya kan, rokok itu abuti di rumah bener, kalau baca Quran kan terang beneran rumah. Jadi ini perlu nanti mungkin suatu saat khutbah Jumat tekankan peran orang tua untuk membumikan Al-Quran mulai anak-anak kita. Berani bayar sebulan berapa? Ini kadang-kadang bayar sampai enak aja, bahkan kalau bayar sampai mengaji Al-Quran nggak lucu kan? Seorang negara kau jadi masa ada kau bayar? Nah ini mungkin perlu kesadaran kita bersama bahwa ustaz dan ustazah itu juga manusia dan mereka juga punya keluarga dan lain perlu dukungan. Secara finansial ini penting, meskipun lillahi ta'ala, finansial juga penting, dia butuh. Jadi mari kita mulai berbagai gerakan untuk mendukung program DPD BKPR RMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.